Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kenalkan saya Muhammad Abil Anika. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat atau membahas materi pajak lagi. Eh, sekarang materinya itu adalah tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Sebelumnya itu tentang jangka panjang dan ekuitas wajib pajak jangka panjang. Nah, sekarang untuk pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Oke, kita mulai langsung di materi pertama yaitu, oh ya ini tentang klasifikasi pajak atas penghasilan. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan subjek pajak dulu. Namanya subjek berarti adalah orang atau pelakunya. Itu ada wajib produk pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Tapi untuk klasifikasi objeknya, sesuai penghasilan ya, penghasilan ada gaji, ada upah, honorarium, dari laba usaha, ada penghasilan dari bunga, dividen, dan royalti, terus keuntungan dari penjualan aset, dari sewa, dan penghasilan lainnya. Nah, klasifikasi berdasarkan tarifnya, dia ada tarif progresif. Kalau tarif progresif itu semakin besar penghasilannya, ya makin tinggi tarifnya. Lalu untuk tarif proporsional itu tarif tetap untuk semua jumlah penghasilannya. Sering digunakan untuk pajak tertentu seperti pajak badan. Tiga ada tarif final. Kalau final ini dia tidak bisa dikreditkan. Terus ada klasifikasi berdasarkan sifat pemungutan. Dia ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau langsung berarti dia beban pajaknya ditanggung langsung oleh WP. Contohnya nih PPh. Tapi kalau yang tidak langsung itu bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya PPN. Lalu penghasilan termasuk objek pajaknya. Tadi udah nih ya penghasilan dari pekerjaan, contohnya gaji pokok, umur lembur, lalu penghasilan dari kegiatan usaha dan penghasilan berdasarkan dari modal, bunga, dividen dan obligasi. Lanjut, di sini ada penghasilan termasuk objek pajak. Penghasilan dari sewa dan royalti ini masih sama ya. Ada sewa dan royalti, sewa tanah bangunan dan royalti dan penghasilan lainnya. Nah, penghasilan lainnya ini contohnya seperti hadiah-hadiah atau dari perlombaan, terus ada keuntungan karena selisih kurs mata uang, ada penghasilan dari pengalihan harta, dan ada penerimaan lain yang bersifat ekonomis. Nah, kita masuk ke yang bukan. Tadi yang termasuk objek pajak, sekarang yang bukan termasuk objek pajak. Contohnya itu pertama ada bantuan sumbangan dan hibah tertentu. Nah, ini bantuan ini seperti bantuan dari pemerintah dalam bentuk sosial, terus ada sumbangan keagamaan, hibah dari keluarga, sedarah, dan segaris lurus keturunan, lalu hibah yang tidak terkait dengan kegiatan usaha, lalu ini apa? Namun hibah dapat menjadi objek pajak jika berkait. Kalau dia berkaitan dengan usaha, dihibahkan untuk usaha itu dikenakan pajak. Kedua ada warisan. Jadi kalau warisan ya berarti harta yang diterima oleh ahli waris tidak dikenakan pajak. Tuh, tapi bukan merupakan hasil usaha atau tambahan kemampuan ekonomis dari aktivitas produktif. Itu karena bukan merupakan hasil usaha. Lalu ketiga ada setoran modal. Tambahan modal yang disetorkan pemegang saham kepada perusahaan itu tidak dianggap sebagai penghasilan. Karena dia merupakan penambahan ekuitas bukan keuntungan. Karena itu masih utang. Masih utang di bukan uh, bukan dijadikan penambahan keuntungan. Lanjut, ada klaim asuransi. Asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, nah itu tidak dikenakan pajak. Lalu ada beasiswa tertentu untuk pendidikan formal, tidak kena, tidak memiliki ikatan dinas dan diterima langsung oleh penerima. Beasiswa tidak dikenakan pajak karena dia merupakan bantuan pendidikan. Lalu penggantian atau imbalan tertentu, contohnya natura atau kenikmatan tertentu yang dikecualikan, dan penggantian biaya dinas tertentu. Dan tapi tidak semua yang dikecualikan tergantung peraturan.
Udah, ini kesimpulannya sedikit saja materinya. Jadi pajak penghasilan kewajiban yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis itu harus diterima wajib pajak. Misal dia memiliki penghasilan dari usahanya, dari lainnya, dari hadiah dan lain-lainnya, itu tetap harus dihitung. Tapi jika itu memenuhi syarat yang merupakan bukan objek pajak, maka dia tidak akan menambah, tidak akan dikenakan pajak, tidak akan menambah ke penghasilan. Itu saja. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.